kajian terkait seputar Ramadan atau keistimewaan dari bulan Ramadan. Semoga nanti apa yang telah disampaikan oleh beliau kita dapat mengambil hikmahnya, dan semoga puasa kita nanti bisa sampai 30 hari, dan semoga puasa kita nanti, ibadah puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian dimulai, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kajian terkait keistimewaan dari bulan Ramadan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Syaiful Nawawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi nikmatil iman wal islam wa khasyana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Baitul Rahmat, jamaah masjid, bapak-bapak, saya tidak melihat ibu, ya bapak-bapak saja ada. Alhamdulillah, bapak ibu jamaah Masjid Baitul Rahmat yang sudah hadir di Masjid Baitul Rahmat ini, semuanya yang saya hormati pula. Alhamdulillah, sore ini atas takdir ketetapan Allah kita bisa ketemu. Karena dalam hidup itu manusia diberi oleh Allah ruang usaha atau ikhtiar, tetapi kalah dengan ketetapan Allah. Saya ditakdirkan Allah melalui sebab diundang mengisi kajian menyongsong berbuka puasa. Ini juga wujud dari takdir Allah. Panjenengan bisa hadir di masjid ini juga dengan sebab ketetapan Allah, dengan iringan rahmat berupa hidayah dan taufiknya, sehingga bisa hadir di masjid sore ini. Saya karena baru pertama kali masuk masjid ini, ya sambil tolak-tolak paling tidak mengenal ya. Dan memang nggak terlalu jauh sebenarnya, tapi menjadi jauh karena belum pernah ke sini. Gini, mari bersama mengucapkan tahmid 3 kali. Kita ini saat ini ada di dalam bulan suci. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok 3 kali? Di dalam salah satu kitab, ya namanya kitab Qurratul Uyun, kitab masalah bimbingan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
ketika seorang itu menerima nikmat Allah lalu menyambut nikmat Allah dengan bertahmid 3 kali, maka orang itu akan diberi rahmat oleh Allah 3 macam. Kalau yang ini alhamdulillah, itu sesuai dengan ayat Quran bahwa orang yang menerima nikmat iring dengan syukur maka ditambahi nikmat lagi. La in syakartum la azidannakum, itu dalilnya. Jika kamu bersyukur akan kutambahi nikmat baru. Nah, nikmat itu cara tahunya ini waktunya cukup bisa. Kalau kita ngaji cuma mendengarkan, dibacakan ayat, diterangkan dengan ini kita pasti insya Allah di jalan, tapi nggak cerdas, ya biasa. Untuk cerdasnya ayat Allah itu ada 2. Ada ayat bacaan, namanya kalamullah, yang di bulan Ramadan ini nuzul, diturunkan oleh Allah, makanya disebut nuzulul Quran. Itu ayat bacaan, makanya harus dibaca. Lalu ada 5 ayat waktu turun itu isinya perintah baca, ikra, bacalah. Kemudian yang kedua namanya ayat ciptaan. Jadi apapun ciptaan Allah, baik langsung maupun tidak langsung, itu adalah ayat. Nah sekarang contohnya orang belajar, yaitu memahami, mengucapkan alhamdulillah 1 kali, itu orang ini disebut orang yang mendapatkan nikmat baru. Cara tahunya di sini bisa dibuatkan contoh. Kalau ada tisu sudah dibuka untuk kebutuhan diambil, sama tinggal nek dijogok mesti metu tisu baru. Gini kucing jawaban Quran, la azidannakum, maka akan kutambahi nikmat. Tisu yang sudah diambil sudah hilang, itu tisu baru. Itulah yang disebut yaitu ziyadatun nikmah, nikmatnya bertambah. Ya sudah. Nah sekarang alhamdulillah yang kedua. Jadi kalau anak mau dikasih tahu, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bukan ucapan saya ini. Ini hadis Rasulullah SAW ditulis dalam kitab Qurtubi. Orang ini semua dosa-dosanya hablum minallah dihapus. Dihapus siapa? Allah. Yang pertama ditambahi nikmat baru, yang kedua yaitu dosanya orang ini di sepuro Gusti Allah. Padahal tadi kan nggak ngomong astagfirullah, kan begitu. Alhamdulillah. Yang ketiga, orang ini ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah menjadi ahli syukur. Ahli syukur. Sesuatu itu kalau ditempeli ahli itu ada nilai tambah, nilai plus. Ahli matematika, ahli ekonomi, ahli agama. Jadi ahli itu kualitas. Nah, makanya mari di awal Ramadan ini kita belajar untuk menjemput rahmat Allah yang beragam-agam. Nah, sekarang sebelum itu saya memberitahu namanya, yaitu posisi kita di masjid ini. Jadi enten yang niku nama masjid ku seneng, ono ya biasa, ono sih gak seneng. Nah kita ketika melihat orang begitu jangan langsung diputusi atau disimpulkan iki Islam atau sebuah masjid. Itu bisa mungkin dia belum ngerti. Ternyata begini. Hari ini di sini kita yang ada di sini itu menurut istilah kajian, kita ini menjemput kemuliaan. Menjemput kemuliaan. Apa itu 3? Termasuk saya dari Panbuko sana ke sini ya menjemput kemuliaan. Pertama namanya syarafuz zaman, kemuliaan dengan sebab waktu. Namanya yaitu Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan itu mulia. Yang memuliakan itu Allah. Makanya kalau ada manusia kok
tidak memuliakan bulan Ramadan, orang ini bisa jadi belum ngerti. Jadi bulan Ramadan hari Jumat termasuk malam Jumat itu disebut syarafuz zaman. Syaraf itu arti kemuliaan, zaman itu waktu. Terus dipakai apa? Ternyata kita ada jadwal, saya diundang ke sini. Kalau di bahasanya itu kajian menyongsong berbuka puasa. Nah, kita ada di masjid di tempat ini. Ini namanya syaraful makan. Mulia dengan sebab tempat. Makan itu bukan menikmati makan, bukan. Makan itu bahasa Arab, artinya tempat. Nah, Nabi mengatakan khairul biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Tempat bumi yang diinjak manusia, katanya Rasulullah, yang paling mulia itu dibangun Baitullah, masjid. Makanya perumahan ini seberapa luasnya saya tidak tahu, tapi yang khairul biqa adalah masjid. Makanya kalau kiai-kiai ceramah, ono perumahan api tapi gak di masjid, iki jenenge perumahan apes. Lah apesnya di mana? Dia baiti tapi tidak punya Baitullah. Punya rumah tapi tidak memiliki rumah masjid Baitullah itu mas. Nah, luar biasa nih kilenya dengan Sumerap. Saya menemukan di Surabaya itu menemukan. Wih, oh my God, tapi dari sini dari sana. Kalau masjid. Jadi kalau sholat Jumat mesti keluar jauh. Nah, nek wis mlebu masjid ini kemuliaannya naik lagi. Sampai kan sudah duduk, ini harus sebaiknya diniati itikaf. Ya. Nawaitul itikaf fi hadzal majlis sunnah, atau saya niat itikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Masih gak diucapkan di batin. Longgo sampean itu disebut ibadah karena diniati. Bukan yang mengikuti kajiannya. Setelah makan saya lihat doa masuk masjid, doa keluar masjid. Kalau jadi niku ada maknanya yang tersirat. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmat. Nah, yang keluar itu Allahumma is'aluka min fadlik. Orang kalau sudah masuk masjid, ini derajatnya langsung naik. Ada gak terukur? Ini ada derajat terukur, ada tidak terukur. Yang derajat terukur itu contohnya, ada orang kerja, lalu jadi kompetisi sehat, persaingan profesi, keahlian naik, menduduki kursi kepala bagian atau sampai GM apa pemimpin. Ini orang derajatnya terukur. Termasuk orang jadi presiden, itu derajat terukur. Di mana terukurnya? Karena ada batas waktu. Paham? Tadi presiden itu dibatasi 5 dan itu bisa dipilih yang kedua, tidak bisa dipilih lagi. Ini konstitusi Indonesia. Makanya Pak Jokowi tidak dipilih lagi, sudah 2 kali. Bu Risma nggak dipilih lagi karena itu termasuk jabatan terukur. Nah, sekarang yang tidak terukur itu apa? Orang masuk masjid itu di dalam hadis disebut idza dakhalal masjida huwa zairullah. Apabila ada seseorang masuk ke dalam masjid, nah sekarang masalah wilayah fikih. Sing diarani masjid itu wilayah batas yang dibatasi. Di fikih itu corona, perbandingan ada beda pendapat ulama. Ada yang disebut masjid ini ruang dalam ini, ruang utama. Lalu di luar itu tidak masjid. Ini fikih yang banyak tidak diikuti. Maksudnya ijtihad yang banyak tidak diikuti. Lalu ada serambi masjid depan kiri itu juga masjid. Ini yang banyak diikuti. Bahkan itu yang mohon maaf tempatnya sandal-sandal itu juga ada buku yang menghukumi itu bagian dari masjid. Tapi kalau sudah masuk gedung baru itu bukan masjid. Apa bedanya?
Kalau sudah di wilayah area masjid ada ibadah khusus yang tidak bisa dilakukan di luar. Orang sholat boleh jadi tidak ini di gedung itu bisa, jamaah bisa. Nah, apa yang nggak bisa? Pengajian di sini bisa, di sana bisa, yaitu itikaf. Makanya tidak ada itikaf di sekolahan, itikaf di musola, tidak ada. Pasti di masjid. Nah, apa katanya? Man dakhalal masjid, barang siapa yang sudah dakhala itu fi'il mati, pekerjaan yang sudah dilalui, sampean wis mlebu, wis longgo, wis do jero, itu berarti wis mlebu. Tapi nek sing ngadeg-ngadeg ndok njabane area masjid itu durung mlebu. Man dakhalal masjid huwa zairullah, barang siapa yang sudah masuk masjid dengan tujuan untuk ibadah, dia itu tamunya Allah. Mungkin sampean pernah dengar satu, tamunya Allah, sama dengan orang umroh, sama dengan orang haji. Disebut dzuyufur rahman atau dzuyufullah, tamunya. Nah, nek wis ngerti ngaji lha aku gak duwe iso budal nang Mekah. Ya apa supaya iso dadi tamu Allah? Sing sering-sering mlebu masjid. Enak tuh. Agama itu lah nek sampean berasumsi anggap apaan awake dadi tamunya Allah. Wong ya penghasilan cukup ge mangan ae, kepengin umroh ya gak iso, haji yo gak duwe. Jangan punya pikiran gitu. Sehingga akan muncul Islam itu ada sekat pembeda yang sangat ekstrim. Wong soge sobane Mekah sering umroh berarti tamune Allah. Sing gak soge gak tau rono sampai mati gak keturutan, yaitu disebut dengan dua kota suci, maka gak tahu jadi tamunya Allah. Ini namanya memaknai Islam menyempit. Ceramah saya ini memaknai Islam meluas. Orang yang masuk masjid dengan niat ibadah, sholat, ngaji, macam-macam lah, itu disebut zairullah, tamunya. Makanya mulia, panggonane mulia, waktu di Ramadan mulia. Oke? Ini ilmu. Tujuannya kajian kan menggali ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, kemuliaan dengan sebab kedudukan. Tadi itu saya nyebut beberapa contoh kedudukan yang terukur dan tidak terukur. Apa itu? Yaitu makom orang bertakwa. Quran bunyi itu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sadaqallah. Sesungguhnya yang paling mulia derajat manusia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sedangkan kita ini mulai kemarin sudah ini menjalani ibadah puasa ini semata-mata mudah-mudahan Allah menjadikan kita la'allakum tattaqun. Ada korelasi. Jadi orang yang terhormat mulia di sisi Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Selainnya ditinjau dulu. Sebab masih rame di medsos itu, masih ada info-info seliweran. Ada orang merasa punya derajat mulia bukan dengan didasari iman takwa, karena merasa telah keturunan sudah di macam-macam wilayahnya ono sing akon-akon asli nikah, ada yang asli tapi gak tahu menampakkan diri. Jadi kan uang ciri ini pinter gak diketokno, sing ngerone pinter wong liya. Kan gak ngerti ta, nek aku wong pinter, iki ketok goblok iki. Maka nek wong pinter iku erone wong liya. Masalah ci pinter dari sembuh warga iso mengupas. Nah ini sekarang kan kebalikan. Ini nanti ngajinya bisa mendalam dalam kajian ilmu tasawuf. Saya ini ngisi 8 masjid untuk kajian ilmu tasawuf, meningno hati, berseni hati, menguatkan keyakinan. Ini modal hidup di era yang disebut modern. Sekarang banyak orang itu gini, soge jatuh melarat gak siap, betul?
punya kedudukan bergeser hilang. Asane oleng melaku dengan ngarep ono trek oleng sampe nang ngene ya petikan. Itulah kualitas iman manusia yang jauh dari Allah. Kembali, yang ketiga itu mulia dengan sebab yaitu makom. Apa? Kedudukannya orang bertakwa, taat, disuruh puasa, sholat, dipanggil ikut ngaji, yang ini namanya taat ini. Itu indikator takwa nurut Gusti Allah, nurut Kanjeng Nabi. Nah, karena itu yang ketiga, mulia karena sebab kedudukan menjadi orang bertakwa atau proses untuk menjadi orang yang di ayatnya kan berbunyi gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tidak menerjemahkan, panjenengan sudah sering mendengar. Di situ ada kata la'allah. Sebelum tattaqun la'allakum, untukmu. Apa arti la'allah? Itu kalau ngaji tafsir padanannya asa. Muga-muga, semoga. Jadi meskipun kita ini puasa, belum tentu jadi takwa, karena masih proses. Puasa yang seperti apa yang nanti menggapai la'alakum, nah itu ada ilmunya untuk mendeteksinya. Sekarang saya lanjut. Ada 3 kemuliaan, mari disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Gak kabeh uang umuri teko sampai bulan Ramadan. Halo? Ini beberapa, saya yang paling ingat ya, saudara saya dari ini punya kerabat kurang 1 hari Ramadan meninggal dunia. Nah, makanya ada doa keberkahan, barokah. Itu masyhur, asli dari Rasulullah. Yang bunyinya biasanya pakai mada di lagu, cik seneng gitu ya. Sing ini kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa ballighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Pernah dengar? Wis kasih kok biasa. Perkara lagu model itu bebas. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, barokahilah hidup kami di bulan Rajab. Sudah terlampaui, sudah ditinggal. Wasabana, dan juga di bulan sudah berakhir kemarin hari Jumat sore. Sekarang kan hari Ahad. Wa ballighna Ramadana, dan sampaikanlah kami, itu maksudnya umur kami untuk ketemu bulan dan betul-betul ketemu. Makanya bunyi apa? Marhaban, ya selamat datang bulan Ramadan. Nah, umat Islam, saya bicara Muslim, tidak bicara non-Muslim. Orang Islam itu ketika ketemu bulan Ramadan akan mengelompok dalam 3 kelompok manusia. Panjenengan ini nanti ikut yang kelompok mana yang ketahuan, gak usah nuding wong kroso-kroso dhewe. Iki jenenge ilmu rasa. Jadi ada orang Islam sik durung ketemu Ramadan, ndonga iki Bang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Orang ini idep-idep, muka-muka umurku itu sampai ketemu bulan. Ini kelompok nomor 1, namanya kelompok Al-Farihun. Orang yang hatinya gembira, senang, happy akan datangnya bulan. Nah ini ekspresinya itu tampak di lingkungan masyarakat. Cuma ada 2 model, mungkin dengan kalau cerita ini, saya punya cerita yang sangat inspiratif. Podo ngaku Islami tapi gak podo. Nah, orang yang farihun hatinya happy. Menurut penelitian ilmu kesehatan, dengan peristiwa kemarin kasus pandemi COVID-19, apa bedane wong waktu ono COVID atine seneng gak takut ambek sing ketakutan. Penelitian kesehatan menyimpulkan orang itu kalau hatinya los, bebas, tidak tertekan,
maka imun tubuhnya meningkat. Jangan mana nih, makanya mau balik susah itu, gampang loro. Utang ini nek loro tak angel ditambani, soalnya loro dipikir, ayo aku di kapan waras, kok gak waras, itu kan tambah waras, tambah loro nih. Kalau disugesti, waras kan, wis sak minggu, tamu lho, hitungan nih, tamu itu ditanggung tuan rumah, segala haknya 3 hari. Lah katanya al-Mahfudh Allah Yarham, tokoh spiritual wali ini Allah dari Pasuruan, mungkin panjangan pernah dengar namanya, yaitu Yai Hamid Pasuruan. Itu ngomong penyakit itu tamu, ojo diwedeni, sing nekano nang awakmu iku Allah. Lah tamu iku nasibe ono macam-macam, ono bertamu gak kerasan kepingin nang, ono mertamu biasa standar, ono mertamu kerasan gak boleh mulai. Paham di? Nah, penyakit darah sekait mari panas isu sore wis ilang panas. Gak kerasan. Ono sing standar seperti mertamu di satu kampung harus lapor tuan rumahnya kepada RT berapa hari itu? 2 kali 24 jam. Islam dino waras. Lah iki lho tahun-tahunan gak waras, berarti tamu nih kerasan. Lah iki ana ilmu khusus bapak-bapak, kula niki diberi guru-guru. Tamu kene didadekno musuh, tambah menyakitkan. Jadikan tamu menjadi teman. Loh, penyakit ya konco. Kula nanti kejadian. Dulu saya ini termasuk tipe ustadz yaitu garis keras, tapi bukan radikal. Di era Orde Baru. Beda dengan sekarang ini radikal. Jadi terkenal dengan Ustadz Saiful di Surabaya dari rumput itu. Sejak dulu saya bereuk di titeni, di UNER itu anak-anak mahasiswa UKK itu ini kelompok keras, kalau saya ceramah keras, tapi umur merubah sesuatu. Wong saya umur kepala 6 mau 7 dikon keras ya wis gak iso, ya wis ngene iki, ya wis sak keras-kerase wong tuwa ya loyo. Ya padha ngene, sak kuat-kuate wong nahan lapar. Nek poso iki mesti ana rasa luwene. Aku lho poso gak rasa blas. Ngoten niku bohong. Pasti perut perih, tenggorokan. Nah niku jujur niku. Makane engken waktu buka wis ibaratnya siap menerima tamu. Tamu ini nopo? Ya makanan itu. Oke. Terus saya cerita lagi. Golongan nomor 1 ini yang dinantikan surga. Jenengan. Makanya ilmu yang membuat manusia bisa beda ilmu. Kalau kajian saya ini diberi tema seputar Ramadan. Jadi nanti cerita di awal-awal. Rasulullah mengatakan Ramadan awalur rahmah. Bulan Ramadan itu 10 hari pertama ini penuh dengan rahmat Allah. Sampai tinggali, gak tahu di sini sholat tarawih kondisi minggu pertama roto-roto jamaah full. Tapi kalau sudah minggu kedua itu jamaahnya mengalami kemajuan. Sing maju napa nih? Lah nggih. Golongan ini disebut dalam satu riwayat hadis yang aman dari siksa neraka. Nah, kalau ngaji ini minta ya Allah kumpulkanlah saya dan jamaah ini menjadi golongan al-farihun, orang yang hanya gembira ketika menerima atau didatangi bulan suci. Yang kedua, golongan orang yang tidak suka didatangi bulan Ramadan, hatinya nggak senang. Jangan mengatakan pasti senang, nggak usah bicara orang umat lain. Wong Islam dhewe lho nek ana orang Ramadan pati nek walah kapanane poso ya iki poso maneh. Nek ngene 11 bulan yang lalu disebut kapanane. Niki tandanya orang gak ringo dengan ketetapan Allah. Sing muter bulan iki Allah. Apa dilangkahi ta? Mari sapan asu sawal to ta. Ini lo contoh. Golongan ini disebut al-halikun, orang yang celaka.
di akhirat pasti diancam Allah dengan siksanya. Monggo dia jauhi. Jadi ojo sampai gak seneng. Kita nggak bisa puasa, nggak apa-apa. Atas dasar loro atau bepergian di Quran itu boleh kok. Nanti kalau sudah sembuh atau dalam kondisi yang tidak ada halangan, istilahnya kodok puasa, nggak apa-apa. Jangan sampai ibadah puasa itu dikomplain. Contoh ya, saya ini kan sudah lama jadi penceramah. Pengalaman lapangan membuat inspirasi ceramah saya. Mesti ini gak betul rame mesti. Percuma puasa dengan. Jadi ngeten, saya menemukan kasus di Gubeng. Di Gubeng pada saat itu terik matahari panas, suhu Surabaya karena matahari lurus dengan khatulistiwa. Kan gitu ya. Ono wong Islam sopoy mace jamaah rutin. Tapi ngomongnya keceplosan. Gusti Allah ngerti ngomong ini. Lah iya ya apa sih kalau Gusti Allah itu wong dikongkon poso kok dikai cuaca panas. Ini mengompil siapa ini? Mbok yo diudani adem cekal. Lah poso itu menjalankan ujian kok njaluk enak-enak. Ujian enak itu soalnya gampang-gampang jawabnya. Akhirnya ngomong keceplosan ini dalam agama disebut yaitu ucapan hina. Aku gitu gak kadung tadi wong Islam dikongkon poso ini gak mungkin gelem aku gak poso tae-tae poso ditambahin wong itu dosane nopo-nopo wis gak poso tae-tae karena dia merasa puasa itu beban membuat berat lalu ia tidak menerima. Aku ini gak kadung tadi wong Islam kok kadung. Islam itu hidayah bukan kadung. Kalau kadung kan terpaksa. Kata salah itu naik ngaji kita tauhid kalau diniati jadi itikad ini keluar dari Islam namanya irdadul iman. Imannya rusak. Nek kepen gak rusak tajdidul iman. Imannya diperbarui. Ikrar mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar diawali astagfirullah ampuni saya Allah saya keceplosan saling syahadat balik mana menjadi orang beriman. Oke? Yang golongan 3 ini mayoritas namanya golongan yang tidak senang juga tidak benci. Jadi datar biasa golongan sawaun. Makanya di Quran itu ada ayat sawaun alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang sawaun itu la yu'minun, gak beriman. Lah ekspresinya bagaimana? Orang tidak punya greget. Misalnya diumumno Bapak-bapak besok Mas Ramadan mari kita hidupkan bulan Ramadan dengan memakmurkan masjid iki pengumuman takmir iki. Orangnya gini semangat jenenge Ramadan ya sini puasa tarawih. Jadi tak ada rasa senang biasa. Nah yang kedua tadi itu benci. Waduh puasa bisa bebas ribet ini. Hampir rokokan juga bisa bebas. Ini golongan yang halikun. Nah yang ketiga ini sawal golongan yang tidak benci juga tidak senang, pancet. Ini yang disebut oleh Nabi al-wahnu, duit untuk jumlah banyak nggak punya kekuatan. Karena ia tidak taat dengan ajaran agamanya sendiri. Itu umat Islam katanya, tetapi kualitas Islam tanda tanya. Kualitas Islamnya tanda. Karena itu diadakan kajian supaya Islamnya berkualitas. Oke, 3. Nah sekarang bagaimana suasana batin? Gini, Syekh Al-Imam Abdul Hamid Muhammad Al-Ghazali yang lebih populer dipanggil Imam Ghazali
yang diberi gelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam di atas profesor karena akademik. Ada bahasa lain hujjah, itu artinya argumentatif. Islam, apapun persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat muslim, Imam Ghazali pasti bisa jawab. Makanya diberi kata hujjah. Hujjah itu artinya argumen. Sampai ada cerita yang sedikit. Jadi begini, dulu ada pertandingan sepak bola dunia di Roma, Vatikan. Itu kan pusat agama Katolik. Itu ada wartawan Indonesia meliput ini pertandingan sepak bola dunia. Nah, kesempatan ada di Vatikan, ia ingin tahu yaitu pusatnya agama Katolik sedunia. Ternyata di gereja pusatnya agama Kristen Katolik sedunia ada fotonya Imam Ghazali. Kalau fotonya Yesus kan memang wajar memangnya. Ini fotonya Imam. Imam Ghazali itu bukan Kristen, Islam. Kok fotonya ditampakkan dengan ini? Apa? Gereja. Lalu wartawan yang saya tanya, bahasa cekarnya begitu. Itu fotonya siapa kok? Fotonya Imam Ghazali, Al-Ghazali. Itu kan Muslim, ini kan pusatnya Katolik. Iya memang. Al-Ghazali itu bukan hanya miliknya umat Muslim, juga miliknya umat Kristiani. Masa kaget yang jenenge. Kenapa? Pemikirannya loh, uang itu kok delok wong iki, delok pikirane, kualitas SDM-nya, ngoten nggih. Sebenarnya delok wong iki, poso gak poso, engko nek mangan ya padha. Ya mangan sego, nasi, tapi kualitas pikirannya beda. Akhirnya disebut, ya inspirator, bisa menginspirasi, yaitu umat manusia, bukan menyebut umat Islam. Ini loh seharusnya jadi orang Islam diikuti umat agama, jangan dibalik. Umat Islam mengikuti jejaknya agama lain. Ada? Enten? Zaman kau model wedi jawab ini sama dulu. Ada? Ada. Contohnya Islamofobia, ngaku Islam tapi wedi ambil perkembangan Islam. Contoh dulu itu, mohon maaf, ketika syariat agama belum begitu ditaati, ibu-ibu, adik-adik perempuan itu banyak yang tidak pakai hijab, tidak paling pakai jilbab ya. Sekarang sudah mulai. Lalu muncul, wah ini kalau sampai orang-orang pakai jilbab maka akan semakin kuat, yaitu golongan radikal. Lalu dianggap nanti akan, yaitu mengusir umat agama, pemahaman salah. Karena itu ikut kajian supaya benar. Mereka yang pakai busana syar'i itu mentaati ajaran agamanya. Kenapa disebutkan begitu? Karena Islam, nek sing ngomong non muslim gak masalah, sing ngomong pada ini. Nah, Imam Ghazali itu ada apa kok makan saya serang? Dia itu pernah ngomong begini, ini petunjuk, ditulis dalam salah kitab yang kita menggolong macam-macam. Syarat ibadah diterima Allah itu 3, termasuk puasa. Jadi kalau panjenengan itu menjalani ibadah kok gak menemukan 3, maka bahasanya kita tidak sampai ke Allah, tidak wusul ilallah. Apa 3? Pertama, mengerti amal. Kedua, memahami akhwal. Ketiga, istiqomah di dalam amal. Bahasa kita masih angel, tapi di tangan kiai sang pencerah menjadi mudah. Amal, akhwal, istiqomah itu sebabnya ibadah sampai ke Allah, namanya diterima, dapat ridhonya. Pertanyaan, bahasa lain amal itu action. Amal ibadah itu macamnya banyak. Ada orang bulan Ramadan, tahu-tahu dia kok ke kantor bank, lalu dia minta tanya saldo saya berapa sekarang. Kemudian ditunjukkan sekian, lalu diambil 2,5%. Itu namanya amal maliyah.
berhubungan dengan harta, namanya zakat atau infak. Ada orang tahu-tahu masuk masjid kok menuju air wudu. Ini amal, namanya fi'liyah. Orang ini mau sholat. Sholat itu perbuatan. Ya ono ucapannya, ada perbuatan, ada keyakinan. Ono maneh, ono wong kok lungguh meneng jekel Quran, maca. Itu ya namanya amal qauliyah, namanya tilawah. Ada yang nggak baca Quran, diam tapi memutar tasbih. Kemudian hatinya berbunyi kalimat-kalimat zikir. Itu namanya amal qalbiyah. Amal ya, macam itu. Termasuk panjenengan melok ngaji niki termasuk amal. Amal apa niki? Yang disebut ibadah thalabul ilmi, jihad taklimi, jihad tarbawi, perjuangan ngilangno kebodohan. Amal nomor 1. Nek me amal tok gak iso tutuk Gusti Allah. Supaya sampai yang nomor 2, akhwal. Nopo Pak Yai akhwal? Akhwal itu suasana batin. Batin tempatnya di dalam hati. Dadi jenenge gerak-gerik hati iku jenenge akhwal. Contoh, ana wong mlebu masjid lungguh rasane ayem. Akhwalnya dia ini syukur nang Gusti Allah. Nah, di dalam akhwal ini ada niat. Niat itu rukunnya ibadah mesti pertama. Kalau dalam sholli fardhul maghrib ini namanya melafalkan niat. Ada yang sebagian di antara ijtihad ulama gak di lesano tapi di batin toh. Ini niat. Nah, niat itu tempatnya di dalam hati. Hati ini akhwalnya berpengaruh kepada jasad. Wong atine seneng wajahe ceria, wong atine susah wajahe muram. Lho, sing jaba digerakno sing. Makanya ngaji ku yo dandani jabane yo dandani. Nah, puasa ini bukan puasa. Puasa itu termasuk amal sirri. Amal sirri itu amal yang disamarkan, disembunyikan. Maka dari itu semua amal-amal itu oleh Allah pahalanya diberitahu. Tetapi kalau puasa tidak diberitahu. Bukan tidak diberi balasan, tapi memang rahasianya Allah. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan semua amal itu diberitahu Pak, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajiz bihi. Karena puasa itu untukku, itu Allah. Hanya akulah yang nanti akan memberi. Nah, kalau sholat, zakat, sodako, haji, umroh, jihad itu diberi langsung kepada yang melakukan. Kalau puasanya fa innahu li ajzi wa ana, artinya puasa itu rahasia. Makanya bedana wong puasa kalian mboten angel, nek bedana wong sembahyang gak sembahyang gampang. Wong puasa niku gak kena didelok fisik. Kok iki rupane wong iki puasa padahal kaya lemes gitu. Nanti kepanggil ngoten. Kaya puasa model delok lambene kuwaring ngono. Pertanyaan ini gak iso dijawab. Seru sampai wong iki lara, makane awake gak kuat. Wong iki manglo sariawan, makane lambene. Ini rahasianya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nek donya niki ibadah sing parahnya tidak diberitahukan oleh Allah itu 3. Dan kita melakukan semuanya. 1, orang berpuasa di bulan Ramadan. 2, orang yang punya akhwal perilaku sabar, lapang dada, gak ngamuan, gak nesuan, lebih memilih ngalah tapi gak kalah. Pahami? Itu pahalanya tidak terukur. Karena ayat Quran, insya Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10,
Ketolak orang cocok. Sing nomor 3 amal yang paling tidak diberikan oleh Allah itu apa? Mengampuni salahnya orang. Jadi orang minta maaf dengan orang memaafkanku, derajatnya tinggi yang memaafkan. Misalnya mari ada masalah crash atau gitu, uangnya akan jadi 10, terus ini kapok, wis tak 10 kok, masa gak 10 aku wis tak 10. Tak mungkin wong ini. Malah wong iki menene mlebu swarga tanpa melalui hisab. Makanya jangan punya sifat pendendam. Lah sifatnya ini. Orang yang pendendam itu apa? Ekspresinya itu mengingat sakit hati, merawat kecewa, tidak pernah selesai. Terus gak mungkin bisa api ambil wangi sampai mati, muni mati, mati. Gak gelem aku kali orang kena masjid, aku lebih memilih mulia aku. Timbang ketemu wangi ku, wani gak ketemu. Kita apa menungsa gini? Apa belum masjid kita sandari. Wongi wis ngarep wis sembahyang. Mulai ketok sandale lu malah ketok wongi. Ini loh merawat dendam, merawat sakit hati itu mewarisi sifatnya iblis. Jadi dibawa ke arah yang namanya ibadah puasa. Maka kuncinya di sini. Kalau panjenengan itu puasa semata-mata hanya lapar dan dahaga, ngomongnya sik kotor, sik bijuki wong, nek dipercaya berkhianat, maka puasa kita itu hanya mendapatkan lapar dan supaya tidak itu ininya sih diberseni. Makanya merawat jasad butuh biaya. Merawat namanya hati tidak pakai biaya. Betul ngomong begini? Ayo, wong wis tuwek kepingin dinom-nom maneh, mlebu salon. Lapo? Dipermak. Ya jin dipermak. Wah lalu didempul. Jono. Tuwek didempul tadi nom cik tadi wajah glowing ngoten nggih. Ini merawat apa? Jasad. Orang datang ke salon gitu bayar apa gratis? Bayar. Saya kira dibalik, merawat hati supaya tidak sakit hati. Alas gak usah diling-iling umpamane uang ono khilaf, awak dhewe yo ono khilaf ono. Wis masih wong iku misale gak yo tas. Ada biaya enggak? Ada biaya enggak? Rupane ndok donya akeh. Sing mirip biaya besar meninggalkan gak pakai biaya. Karena itulah puasa itu masuk amalan rasa. Tapi niki wau lho kula niku ningali sesuai pas bulan Ramadan ana wong jualan kue ning gone depan rumah. Sekarang kan banyak gitu-gitu ya di kampung-kampung itu. Terus ada anak kecil 2. Niki inspirasi. Hari ini waktu lapar, adiknya itu minta beli kue roti gitu, sampai minuman. Duitnya itu cuma 500 rupiah. Gak cukup. Nah, harganya roti dengan harganya minuman itu gak cukup. Akhirnya dia jualan ini. Dek, gak cukup dek yo. Soalnya uangnya mbak gak cukup. Anak usia SD kelas 3, kelas 2. Marun adik ini gak oleh beli minuman juga roti. Oh podo dek gak kena dituku, duit gak cukup. Sing jualan masih meneng. Akhirnya di sebelah itu ada tong sampah. Ini kalau simpen ini, aja kalau damel temanya ceramah terawih ini. Ya nopo. Akhirnya adikku perutnya lapar begini, mbak sakit lapar mbak. Orang ini ceritanya masih udah dikiai udah nangis. Terus mari ngono dibuka tong sampah ada sisa makanan, nasi bungkusan, tinggal sedikit sudah campur dengan mohon maaf sampah. Diambil melaku, duduk dibuka dimakan berdua. Pertanyaannya, anak ini ngerti kesehatan apa tidak? Ngerti apa tidak? Tidak, gak butuh kesehatan. Butuh saya harus makan. Rumah lagi,
Saya nih kalau khutbah modelnya begini. Jadi ada orang tidak ada kepekaan sosial, tidak ada kepedulian. Akhirnya yang jualan itu oleh Allah dibuka hatinya. Langsung roti dibungkus keras-keras itu dengan langsung dibawa. Jangan diteruskan, ini jangan dimakan, ini disampaikan. Makan ini. Wong sing peka kaya wong dodol roti iki ya iki meneh sing diteni swarga. Paham? Kita bisa jadi poso, tapi tidak tersentuh hati kita melihat orang-orang yang lemah. Betul? Mangane bukoe buka bersama di restoran, Yang hadir itu adakah orang yang melarang? Tidak ada. Yang ada mitra kerja, mitra bisnis, mitra. Ngeten iki ku ada, rumah makan diserbu tapi nek terawih gak nyerbu. Iya apa ya? Padahal nun sewu seteguk air 2 kurma itu sudah bisa menghilangkan. Nah, di akhir kajian ini saya mengatakan ada 4 tanda ibadah sehat. 4 tanda ibadah yaitu bermartabat, tanda diterima. Apa? Mengerti niat, memahami syariat. Lalu yang ketiga yaitu sampai kepada hakikat. Yang keempat bisa mengerti hikmat. Nek gak oleh papat iki sampean yamin sawaun alaihim. Niat ditata, syariat ibadahnya ngerti, ngaji, lalu hakikatnya ibadah faham, terakhir bisa menikmati hikmahnya puasa. Cakap Al-Fatihah. Mari kita baca istighfar, diniati tobat. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la